Budaya positif dapat menjadi filter bagi peserta didik dalam menghadapi transformasi teknologi yang semakin pesat. Kita sebagai guru sangat perlu menerapkan budaya positif pada peserta didik di lingkungan sekolah agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari transformasi teknologi tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini sekolah. Budaya positif tersebut berisikan kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak, dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan pada siswa. Halo, saya Nengwesti Okti Megawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 5 Kota Bandung. Kali ini saya melakukan aksi nyata budaya positif di sekolah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat keyakinan kelas yang didasari dari impian atau harapan kalian di kelas ini ingin seperti apa. Saya tulis dulu ya. Oke, sebelum kita bikin keyakinan kelas, saya ingin tahu dulu harapan atau impian kalian di kelas ini seperti apa. Bu, kalau buat harapannya individu atau langsung yang bersama, Bu? Oke, jadi boleh diisinya salah satu aja tentang keinginan sendiri, atau mau dengan teman kalian seperti apa di kelas, atau boleh ketiga-tiga. Tapi sebanyak-banyaknya. Dapatkan satu sticky note yang tulis harapan kalian ingin seperti apa di kelas. Sudah semua ya? Kita klasifikasikan dulu keinginan atau impian kalian yang sudah dipampang nyata di papan tulis. Saya minta bantuannya siapa sukarelawan yang membantu saya. Jadi ini ada salah satu harapan dari teman-teman kita
Pertama, ada bisa menghargai sesama teman sekelas. Yang kedua, semoga bisa lebih kompak ke kelasnya. Yang ketiga, semoga kelas ini bisa membawa kesuksesan bagi saya sendiri dan teman kelas semuanya. Ini ada salah satu harapan dari teman kita yang bilang katanya tuh harapannya menciptakan kelas yang nyaman dengan tidak gaduh, solid, dan selalu mendukung saat ada event seperti liga, tidak berbicara atau komen yang tidak penting. Oke, terima kasih. Dari semua harapan kalian sudah kita simpulkan ternyata banyak juga harapan di kelas ini. Mudah-mudahan harapan yang akan dicapai segera terwujud. Dan yang akan kita kerjakan prosesnya kita akan susun bersama agar harapan-harapan belajar di kelas secara nyaman, kita bisa sukses bareng, bisa terwujud. Kita bikin keyakinan kelas. Ya, kesepakatan kelasnya seperti apa? Kita bikin satu kalimat kesepakatan kelas untuk mewujudkan kelas yang bersih dan tidak buang sampah di kolong bangku. Kita bikin satu kalimat kesepakatan. Kira-kira apa ya? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Saya akhiri ya, tapi saya mau bacain dulu keyakinan kelas. Baik, dari harapan-harapan yang sudah kalian tuliskan dan sudah saya simpulkan untuk mewujudkan harapan-harapan atau impian di kelas kita biar nyaman dan lain sebagainya, ada 8 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas ya, berinisiatif pada saat piket kelas, tertib atau kondusif pada saat jam pembelajaran, menghargai sesama teman, menjaga perasaan teman, disiplin atau datang tepat waktu, saling mengerti atau mendukung biar tambah kompak, dan saling membantu ketika ada teman yang kesusahan. Gitu ya. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa mendukung atau mewujudkan impian kelas kalian yang membuat kelas nyaman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amalia dari kelas 11 Produksi Film. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama, saya merasa lebih bersemangat ke sekolah dan di kelas juga lebih kompak. Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih, Da? Komen? Ini Bu, yang saya lihat akhir-akhir ini Tias kayaknya ada perubahan deh. Soalnya dia jadi sering malas-malasan. Tadi juga dia bolos 1 jam pembelajaran. Waduh, terus kamu tahu nggak sekarang ada di mana Tiasnya? Enggak Bu. Sekarang coba kamu cari tahu ada di mana Tiasnya. Terus ajakin ke sini, biar saya ajak ngobrol Tiasnya ada apa dia sampai bisa berubah. Oke? Makasih Bu, izin cari Tias dulu ya. Oke, langsung bawa sini ya. Iya. Ih, kamu dari mana aja dicariin? Kenapa? Kamu udah ngelatin 1 jam pembelajaran ibu. Ayo ikut. Iya, mau kemana? Ke ruangan ibu, kamu dipanggil ibu. Assalamualaikum Ibu, ini Tiasnya. Waalaikumsalam. Nah aja. Dari kantin Ibu. Waduh, ya sudah. Tias ngobrol dulu sama Ibu. Nida, lanjutkan pembelajaran lagi ya. Iya, Bu. Makasih ya. Sana. Ya, duduk Tias. Aduh. Tias, tahu kan Ibu memanggil kenapa? Iya, tahu Ibu, karena saya keluar di jam pelajaran. Kira-kira kalau di jam pelajaran itu tuh baik gak sih? Enggak Bu. Maaf ya Bu. Jadi
Saya ingin cari solusi nih buat Tias karena seperti yang tadi Nida bilang ada penurunan dari Tias. Nah, kira-kira kenapa sih? Ada apa sampai keluar di jam pelajaran? Kalau dari saya sih karena sebenarnya mata pelajarannya agak saya kurang suka gitu loh Bu, jadi bosan di kelasnya. Emang kenapa sampai bisa bosan kayak gitu? Ya emang kurang susah dipahami sih Bu, jadi saya kurang terlibat juga di kelas gitu. Oh, jadi kurang keterlibatan dari gurunya. Tias merasa tidak ada di kelas itu. Jadi Iya. Tias ngerasa tidak dihargai ya. Jadi Tias ya, semua pembelajaran itu penting buat kebutuhan kamu ke depannya. Diusahakan setiap pembelajaran itu kamu harus lewati. Tidak boleh nih seperti ini. Kalau gitu kira-kira bisa berjanji ke saya untuk tidak keluar kelas lagi? Bisa berjanji ya. Kira-kira apa yang akan Tias lakukan biar kejadian ini tidak terulang lagi? Kalau saya sih kayaknya akan berdiskusi sama gurunya gitu. Terus juga harus ada pendekatan ke gurunya, nggak diam aja. Bagus, nanti kamu temuin gurunya, cari solusinya. Sudah, kembali lagi ke kelas, jangan di luar kelas lagi ya. Iya, baik Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtiaz Ginanti Rauda Hasni. Saya berasal dari kelas 11 produksi film dari sekolah SMK Negeri 5 Kota Bandung. Di sini saya akan memberi testimoni mengenai testitusi bersama Ibu Westi. Perasaan saya di sini sangat senang karena saya bisa mencari jalan keluar dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Westi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruang virtual kali ini pada kegiatan diseminasi budaya positif. Saya Neng Westi Okti Megawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 5, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, kali ini pada kegiatan diseminasi budaya positif ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebijakan, nilai-nilai kebijakan, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, sehingga nanti tumbuhlah keyakinan kelas dan dapat diaplikasikan pada segitiga restitusi. Baik. Untuk pijakan reflektif budaya positif ini, kita berpatokan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri.
Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dari sini kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, yang mendasari kita sebagai pendidik. Jadi dari pijakan reflektif yang tadi saya bacakan, harus ada perubahan paradigma dari teori kontrol atau ilustrasi kontrol yang selama ini kita lakukan. Kita masih berpikir bahwa guru itu yang mengontrol muridnya, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dan kalau yang ini semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau yang itu bisa kita pertahankan, tapi yang ilusi kontrol yang ketiga itu mungkin harus diperbaiki. Setuju apa tidak Bapak, Ibu? Setuju. Setuju ya, karena kita bukan lagi waktunya untuk bukan hidup di zamannya mengontrol murid. Mangga ada yang angkat tangan. Ibu Asti, ada yang mau disampaikan? Silakan. Oh, sepertinya kepijit kali ya Bu Asti ya? Ya. Dilanjut saja Bu Asti. Baik. Kita lanjut saja ya mungkin Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma dari teori kontrol itu sebetulnya siapa sih yang sesungguhnya yang mempunyai kontrol itu? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Sebetulnya siapa yang mempunyai kontrol? Ibu yang bilang lahir itu siapa? Dirinya sendiri. Baik, terima kasih Bu Desi. Sekali ya. Bu Asti, mikrofonnya. Diri kita sendiri ya, betul, yang mengontrol kita dalam bertindak sementara. Nah, di sini saya memaparkan tentang stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus respon, setiap orang itu memiliki realitas kebutuhan yang sama. Ketika kita berpikiran semua orang itu sama. Nah, sekarang paradigmanya harus berubah menjadi setiap orang itu memiliki realitas atau kebutuhan yang berbeda. Nanti kita akan mempelajari juga tentang kebutuhan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, sebagai guru kadang-kadang kita melihat bahwa murid kita itu harus pintar, padahal tidak harus seperti itu. Di dalam teori kontrol itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol itu, semua perilaku itu memiliki tujuan, jadi tidak selalu harus buruk. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya mengontrol orang lain. Nah, untuk di teori kontrol, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang-kadang ya
cara jitu yang terakhir yang selama ini kita lakukan, kita itu ketika sudah membujuk tapi gagal, akhirnya ada punishment atau agak sedikit ditekan. Nah, itu stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol itu harus berubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikirnya kalau stimulus respon ada yang menang atau kalah, kita menang, kita kalah. Tapi untuk teori kontrol, model berpikirnya itu dua-duanya menang. Kita masuk ke disiplin positif. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau disiplin positif, peserta didik yang sudah tumbuh disiplin positifnya, dia sudah tidak lagi mengharapkan imbalan atau penghargaan, ataupun dia tidak mengharapkan lagi hukuman. Jadi sudah dia sadar dari dirinya sendiri. Yang berikutnya, jadi sebagai pendidik nih, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kita akan mengupas tentang bagaimana apa tujuan dari nilai-nilai kebajikan universal kita dan motivasi intrinsiknya seperti apa agar kita bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Baik. Untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku yang harus kita ingat bahwa setiap perilaku atau setiap perbuatan peserta didik memiliki suatu tujuan. Kemudian, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik, nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita ini, yaitu profil pelajar Pancasila yang isinya ada 6 ya, yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu karakter yang ingin dibangun yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Baik, untuk motivasi perilaku manusianya kita bahas. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk pada motivasi ekstrinsik. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu pun masuk kepada motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu agar tidak bosan. Saya punya 4 kegiatan. Yang pertama, mengganti contoh kriya kreatif keramik yang dipecahkan
ketika sedang praktik membuat kreatif keramik. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, meminta murid lari keliling lapangan sekolah saat meninggalkan jam mata pelajaran karena ikut kerja paruh waktu atau part-time di hotel untuk menambah uang saku. Kira-kira kata Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman ya. Oke, yang berikutnya. Karena tadi kan ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik ya. Kita pengen tahu hukuman dan konsekuensinya yang seperti apa contohnya. Yang berikutnya memerintahkan murid membersihkan WC karena merusak alat perbengkelan ketika praktik reparasi mesin motor. Yang keempatnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mangga Ibu Desi bisa memaparkan pendapatnya tentang contoh yang termasuk konsekuensi atau hukuman. Baik, terima kasih Bu Esti sudah memberikan kesempatan kepada saya. Untuk yang pertama itu kalau menurut saya adalah konsekuensi ya Bu ya, karena mengganti yang sudah dipecahkan. Berarti itu tanggung jawab kita ya, karena sudah memecahkan barang teman kita. Kemudian untuk yang nomor 3, 4 dan 2, 3 dan 4, kalau menurut saya itu hukuman ya Bu ya, karena tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Mungkin itu ya Bu ya, menurut saya. Terima kasih Bu Desi atas responnya atau jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Mangga dari yang lain, ada yang mau menambahkan? Baik Ibu Herianti, silakan. Baik, terima kasih Bu Westi atas waktunya. Ya, tadi betul juga apa yang disampaikan oleh Ibu Desi. Yang pertama itu adalah konsekuensi ya, karena di situ ada mengganti contoh kreatif keramik dengan yang dipecahkan. Kemudian selebihnya, aduh maaf, backsoundnya ini ada acara. Dan yang kedua sampai ketiga itu disebut hukuman karena di situ langsung dijatuhi kepada lari gitu, terus memerintahkan dan bukan konsekuensi yang dia lakukan, begitu aja. Ya, terima kasih atas responnya. Betul sekali ya, nomor pertama itu adalah konsekuensi karena dia harus mengganti atas kesalahannya. Yang kedua, murid meminta lari keliling lapangan sekolah itu tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran, tidak ikut mata pelajaran. Itu merupakan hukuman. Dan yang ketiganya memerintahkan murid membersihkan WC karena merusak alat perbengkelan, betul sekali itu juga hukuman. Cuma yang agak berbeda, saya berpendapat kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, saya lebih cenderung ke konsekuensi. Maaf apabila salah, boleh diluruskan. Kenapa saya mengambil konsekuensi? Karena terlihat di sini dia terlambat pada pelajaran PJOK. Jadi dengan kata lain, pada saat 10 menit pertama itu biasanya olahraga mengadakan pemanasan ya. Nah, dianggap saja itu masih masuk ke dalam konsekuensi dari pelajaran PJOK karena mengganti dari pemanasan yang terlewat oleh dia 10 menit itu. Mungkin seperti itu tambahannya. Boleh Ibu Desi masukannya? Oke, baik. Kalau menurut pendapat saya,
lebih kepada menanya ke anak, ya, ditanya dulu kenapa kesiangannya, kan tadi harus tujuan ya Bu ya. Betul. Jadi harus tanyakan dulu tujuannya kenapa sampai kesiangan. Kemudian ditanyakan dulu ke anak, jangan langsung kalau kesiangan itu langsung lari ya. Tapi Betul. ditanyakan dulu kesepakatannya bagaimana kalau kesiangan. Kalau kesiangannya itu sudah disepakati harus lari 2 keliling, berarti itu menurut saya adalah konsekuensi. Tapi kalau itu menurut langsung dilakukan oleh guru harus lari 2 keliling, itu namanya hukuman kalau menurut pendapat saya. Barangkali yang lain mungkin mau menambahkan. Bila saya salah silahkan. Baik, betul sekali Bu Desi. Betul, karena nanti kita bahas ya tentang konsekuensi itu harus dibuat dari kesepakatan dua pihak. Selama ini kan kalau hukuman itu dia dapatnya dari satu pihak. Nah, kalau konsekuensi harus ada 2 pihak. Betul sekali. Nomor 4 ini jadi pertanyaannya ini ya agak ambigu ya, menghasilkan 2 jawaban. Dia tergantung kalau udah ada kesepakatan masuknya konsekuensi, kalau belum ada kesepakatan atau hasil dari gurunya saja ini merupakan hukuman. Begitu ya Bu Desi ya. Betul sekali. Terima kasih. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, dari konsekuensi dan hukuman bukan dapat saya simpulkan, dari materi yang saya dapatkan, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi kalau dihukum itu sakit gitu. Tapi kalau konsekuensi memang harus terjadi, tapi tanpa ada rasa sesuatu yang menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, karena biasanya kalau hukuman itu terngiang-ngiang, teringat-ingat bahkan sampai lulus sekolah pun kadang-kadang masih ingat saya waktu itu pernah dihukum ini. Tapi kalau konsekuensi dia hanya membuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau yang hukuman, jatuhnya anak akan membenci kedisiplinan. Kalau untuk konsekuensi, anak jadi menghargai disiplin. Untuk hukuman, jatuhnya menjadi paksaan. Ketika konsekuensi yang muncul, dia menjadi stimulus dan tanggapan. Untuk hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri, karena dia terkadang si anak menjadi merasa tambah turun ketika sudah dapat suatu hukuman. Untuk konsekuensi justru malah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukumannya, konsep dirinya menjadi buruk karena terus-terusan dihukum. Kalau konsekuensi dia lebih merubah konsep diri menuju yang lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, karena takut dihukum, cenderung anak menyembunyikan kesalahan. Tapi untuk konsekuensi, karena ada konsekuensi, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman, akibatnya dia bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi untuk konsekuensi, dia hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman saja, dia diasingkan tapi hanya untuk sementara waktu, tidak seperti menjadi suatu hukuman. Baik, untuk kebutuhan dasar manusia, tadi disinggung tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya, untuk kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, sebentar. Saya mau ini dulu. Dilanjutkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Inti dari semua kebutuhan dasar manusia itu yang pertama untuk bertahan hidup. Contohnya mencari makanan, adanya tempat tinggal, terus dibutuhkan keamanan dan kesehatan.
Yang keduanya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia dan setiap individu itu pasti punya rasa ingin diterima, ingin dipedulikan, ingin berbagi, ingin bekerja sama, ingin menjadi bagian dalam suatu kelompok. Dan kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan. Setiap individu pasti pengen punya melindungi harga dirinya, untuk keinginan dianggapnya ada, untuk memimpin pun ada, untuk berprestasi dan diakui itu pun pasti setiap individu punya. Dan berkolaborasi, setiap individu pasti akan punya sifat mandiri, keinginan untuk mandiri, untuk memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir itu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan sudah pasti ya, yang senang-senang bermain, mau tertawa atau humor, mau antusiasme dalam suatu kegiatan, tertawa bersama. Itu mungkin kebutuhan dasar manusia. Baik, yang berikutnya posisi kontrol restitusi. Nah, untuk posisi kontrol restitusi, nah kita sebagai guru ini menarik sekali ya. Saya baru mendapatkannya pada saat diseminasi dari salah satu guru penggerak juga. Dan sekarang saya mempelajari guru penggerak juga. Kita itu berada di 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Yang keduanya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak. Posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajerial. Kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi kontrol yang mana ya? Kira-kira kita coba. Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Ada yang sudah mencoba memposisikan diri? Atau saya tahu saya sudah ada di posisi ini. Mangga Ibu Herianti. Baik, terima kasih Bu Westi. Kalau dulu saya melakukan posisi ini sebenarnya kelima ini ada gitu ya. Ada satu sisi saya sebagai penghukum ketika misalkan anak dirasa ini susah banget gitu ya. Tapi ternyata memang betul tadi yang seperti Bu Westi sampaikan gitu, dengan penghukum ini anak tuh jadi ingetnya itu kita tuh adalah seorang yang just gitu. Jadi dia nggak terima gitu ya. Tapi di situ dari hukum itulah kita tuh belajar jadi lebih baik lagi, misalkan langsung ke lebih posisinya pada teman gitu. Jadi mengajak bagaimana sih diskusi gitu dengan misalkan permasalahan yang dia terima atau misalkan yang dia lakukan gitu ya. Tapi ada satu sisi juga pernah juga merasakan seperti pembuat merasa bersalah gitu ya. Jadi menyudutkan anak gitu, tapi sampai di situ juga bikin trauma anak juga gitu. Jadi dia jadinya tidak percaya diri gitu. Tapi setelah melakukan posisi di manajer, memang di awal itu susah ya, karena kita coba menggali setiap karakter anak gitu ya, dan memunculkan juga potensinya gitu ya. Tapi dengan kita berada di posisi control manager ini, malah itu lebih mudah, kita jadi nggak capek gitu ya. Jadi kita tuh jadi lebih memantau lagi kayak gitu. Jadi memantau pun tidak secara utuh gitu. Jadi memang sudah jadi sudah terrealisasi oleh siswanya sendiri gitu. Kalau misalkan kita posisinya sebagai manajer, dia tahu posisinya mana ketika benar dan mana ketika salah. Gitu mungkin Bu Westi. Ya, terima kasih Bu Herianti. Betul sekali ya, sebetulnya kita sudah pernah berada di kelima posisi kontrol ini. Kita pernah menjadi posisi penghukum, kita pernah menjadi posisi merasa bersalah, pernah juga
menjadi teman untuk murid kita, menjadi pemantau juga biar gimana anaknya tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, yang paling puncak itu posisi kontrol guru yang paling efektif itu yang paling bagus, yaitu posisi control manager. Tapi memang betul sekali ya, apalagi kita berkaitan dengan anak SMK yang mungkin kalau misalkan terkadang kalau belum dapat hatinya, belum tahu kebutuhannya apa, untuk menjadi posisi manajer tuh jatuhnya seperti yang di apa ya, yang diejek, bukan diejek-ejek ya, kayak yang di apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh kayak yang eh, diejek-ejek kayak gitu, dah si ibu ini mah baik, dah si ibu ini mah nggak pernah marah. Nah, kadang-kadang untuk umur SMK itu mereka tuh hanya sepintas saja pemikirannya, tapi kita harus banyak belajar lagi bagaimana kita menggali kebutuhan dari peserta didiknya, bagaimana dari motivasi agar dia bersemangat sehingga kita bisa menumbuhkan diri dia untuk menghasilkan kalau ada kesalahan dia sendiri tahu konsekuensinya atau jalan keluarnya dan tidak mengulang lagi gitu ya Bu Herianti. Baik, terima kasih. Dilanjutkan lagi. Kita biar aktif mungkin ya Bapak Ibu. Coba kita mencoba. Bapak Juli mau angkat tangan, mangga. Silahkan mau berbicara. Iya Bu, makasih atas waktunya. Yang barusan yang dikomunikasikan oleh Bu Herianti tadi, saya kira tidak bisa dilakukan ke setiap anak karena kita harus melihat kenyataannya di sekolah bahwasanya ada anak, anggap aja ada anak nu baik, baung dan yang lain-lain. Artinya memang harus penghukum dan membikin kapok itu memang harus kita lakukan gitu. Jadi tidak bisa semua anak itu disamaratakan karena setiap anak memiliki sifat yang berbeda-beda Bu. Gitu. Itu menurut saya memang betul, saya setuju juga. Perjuangan buat guru menjadi manajer itu ya sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa karena memang budayanya juga udah berbeda sekarang gitu. Budayanya juga udah berbeda. Maka dari ini saya diundang seperti ini ya menjadi sebuah pembelajaran buat saya pribadi, ntar diterapkan di sekolah. Yang jelas saya sangat setuju guru itu memang harus jadi manajer. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya Bapak Juli. Betul sekali, seperti yang tadi saya bilang juga, sulit sekali untuk memposisikan kita sebagai posisi control manager. Akhirnya anak yang tidak baik ya, tadi ada anak yang tidak baik atau nakal itu pun kembali lagi kita harus gali dulu motivasinya seperti apa, menyemangatinya seperti apa, atau kebutuhan yang belum dipenuhi dia seperti apa, sehingga anak itu menjadi dalam tanda kutip nakal gitu. Cuma memang itu tugas yang sangat berat bagi kita semua, bagaimana kita bisa menggali kebutuhan dari peserta didik dan meningkatkan motivasi ekstrinsik dan intrinsiknya. Bukan begitu Ibu Desi atau Ibu Herianti, ada yang mau ditanggapi lagi? Boleh Bu. Saya mungkin berpendapat seperti ini. Setiap siswa betul tadi seperti yang Pak Juli sampaikan itu berbeda ya.
Nah, bagaimana kita memposisikan diri sebagai tadi dari posisi kontrol kita sebagai guru, tapi memang idealnya kita sebagai manajer ya. Karena saya dulu juga pernah mengalami sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu anak tidak memberikan efek jerak buat anak ya, tapi dia malah membangkang dan tidak mengikuti apa yang seperti kita perintahkan. Nah, lalu saya introspeksi diri, kemudian saya ajak berbicara, saya coba memahami apa yang mereka inginkan, apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu, dan akhirnya si anak bisa menemukan apa yang menjadi kesalahan dia dan dia ingin memperbaikinya. Jadi intinya kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi itu, tetapi idealnya kita harus memiliki posisi kontrol supaya posisi kontrol menjadi manajerial itu adalah posisi kontrol yang sangat ideal buat guru ya. Jadi kalau kita melakukan hukuman itu tidak memberikan efek jerak buat anak kalau menurut saya, karena berdasarkan pengalaman saya. Begitu. Kalau kemudian memberikan hadiah juga ke anak juga itu tidak memberikan efek jerak juga, karena akan mengakibatkan timbul si anak itu jadi ketagihan, kemudian sirik ya. Timbul rasa iri dari teman-temannya yang akan tidak kondusif. Begitu mungkin kalau menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Mangga Bapak Juli mau menanggapi. Oh iya Bu Desi, saya juga punya pengalaman nih. Udah beberapa tahun yang lalu lah, sekitar 7 tahun yang lalu, saya benar-benar menghukum salah satu anak. Tetapi hukuman itu memang luar biasa saya lakuin gitu. Ya mohon maaf nih dulu, saya hukum sangat sangat luar biasa lah. Artinya memang kalau penghukuman 7 tahun yang lalu dilakukan pada tahun sekarang, saya udah dipenjarakan mungkin. Tetapi kenyataannya setelah beberapa kali saya hukum dan ada sebuah pendekatan Bu, menjadi sebuah teman gitu. Saya anggap dia menjadi teman, bahkan saya nongkrong, bahkan saya ngopi bareng gitu. Dan dari situ udah muncul saya kontrol sebagai manajer mungkin Bu. Tetapi hukuman itu, kata Bu Westi tadi memang menjadi sebuah akan tersirat menjadi sebuah sakit hati ya. Betul. Tetapi sakit hati ini 7 tahun kemudian, pada tahun sekarang, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu itu menjadi sebuah cerita indah buat saya dan dia. Dan bahkan dia adalah anak yang saya kira berhasil tentang ekonomi lah. Mungkin hari ini 1 bulannya minimal 50 juta dari bisnisan kaos dia. Dan bahkan itu satu-satunya anak yang saya hukum sangat luar biasa waktu itu. Tapi prosesnya memang harus kalau saya dulu saya hukum dan saya menjadi sebuah sahabat, saya menjadi sebuah teman. Kalau udah kena dari teman, dia udah mengakui saya sebagai temennya mungkin di luar atau waktu istirahat kita ngobrol, lama-lama dia akan menjadi sebuah saya menjadi control manager. Tetapi ini penuh perjuangan Bu, karena setiap ya anggap aja itu sekitar 1 tahun 2 tahun, dan proses itu belum tentu guru yang lain menerima Bu. Permasalahannya di lapangannya ya, kalau ada anak yang sekarang, saya anggap aja kemarin, kalau ada anak yang saya anggap negatif, terus cuma dibikin kesepakatan tadi, saya kira memang membutuhkan waktu. Dan mungkin orang-orang guru-guru kuno mungkin seperti saya memang harus belajar kepada Bu Desi, kepada Bu Westi, Bu Herianti, gimana caranya untuk mempercepat perkembangan ini menjadi guru-guru yang dianggap seperti guru manajer ya Bu tadi ya, guru manajer. Padahal sebenarnya
kalau saya melihat pembicaraan yang barusan, saya udah melakukan sekitar 7 tahun yang lalu. Cuma prosesnya yaitu tadi menjadi penghukum dulu, Bu. Menjadi penghukum dulu, menjadi teman, baru menjadi manajer, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, pendapat saya. Terima kasih, Bu. Betul. Jadi intinya mungkin semua ya Pak ya, kita sebagai guru harus mempunyai atau memiliki 5 kontrol tersebut ya. Tapi nanti ujung-ujungnya kan Bapak bilang juga tadi manajer ya. Menjadi manajer. Iya. Iya, betul. Yang saya takutkan apa waktu selama 3 tahun ini tidak selesai kita menjadi guru manajer, Bu. Iya, betul Pak. Yang saya ini memang butuh waktu ya Pak ya. Proses ya, Bu. Tapi kalau kita konsisten melakukannya, insya Allah Pak. Gitu. Jadi Ya. harus ngontrol ya Pak ya. Iya. Karena ini harus kita sosialisasikan kepada seluruh sekolah, biar sekolah itu membuat aturannya itu disesuaikan dengan yang profil pelajar Pancasila ini tadi, Bu. Iya. Yang bertujuan untuk nilai Iya, karena karakter yang utama ya Pak ya, karena nanti di dunia di masa yang akan datang ilmu tidak menjadi penting tapi karakter menjadi penting. Betul sekali. Makasih Bu ilmunya, Bu. Baik, seru sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat. Intinya adalah setiap guru mempunyai 5 posisi kontrol itu. Tapi untuk penghukum itu adalah posisi kontrol terendah. Yang paling ideal adalah posisi kontrol manajerial. Dan memang tidak bisa merubah karakter peserta didik secara singkat. Ada prosesnya. Seperti yang diceritakan tadi Pak Juli, hampir setahun 2 tahun, baru dia menjadi teman, posisi teman, dan akhirnya dia berposisi sebagai manajerial untuk peserta didiknya. Seru sekali. Bu Herianti juga sama, yang asalnya dari posisi penghukum, akhirnya jadi teman, berubah jadi manajerial. Begitu juga dengan Bu Desi. Dan saya yakin yang lain pun sama, pernah merasakan itu. Pernah berada di kelima posisi tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh penerapan posisi kontrol pada kasus siswa terlambat mengikuti kegiatan upacara bendera. Ada yang bisa berpendapat kalau hormat pada bendera selama 1 jam, enggak Bu Astri? Kira-kira ini posisi kontrolnya apa ya Bu Astri ya? Kalau harus hormat nih bendera selama 1 jam, kira-kira Pak Cicip, oh ini mah ada yang masuk. Hukuman Bu. Selamat datang Pak Cicip, maaf. Udah bersuara Bu Asri, kurang kedengar. Kira-kira hormat pada bendera pada 1 jam. Baik, mangga. Penghukum mungkin ya Bu? Ya, betul sekali Bu Astri. Hormat pada bendera selama 1 jam itu jatuhnya menjadi penghukum ya, penghukum. Yang berikutnya, kalau berapa kali Ibu atau Bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Membuat rasa bersalah. Oh iya, pembuat rasa bersalah. Sebentar, betul ya. Pembuat merasa bersalah karena ngecewain Ibu. Rasa bersalah deh anaknya nanti. Yang berikutnya, salah sebentar. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu, Bapak, atau Bapak ya. Sekali ini aja. Tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Coba kira-kira apa ya? Pak Cecep mungkin. Ya betul ya. Sebagai teman. Kemudian ada lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, renungi sikap kamu dan jangan diulangi lagi. Kira-kira apa ya ini ya?
Ada yang mau memaparkan sebagai posisi kontrol apa ya? Kak Juli mungkin. Bu Herianti, Bu Desi, Kak Cecep, mau tahu pemantau ya? Sebagai pemantau, jadi kalau tuh kan konsekuensinya udah tahu, upacara, renungi sikap kamu, jangan diulangi lagi, berarti itu pemantau. Dan yang terakhir, nah ini, apakah kamu betul, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana nih kamu memperbaiki kesalahannya? Nah, ini posisi ideal yang akan atau yang diinginkan atau posisi ideal seorang guru. Tapi memang betul ya, apalagi kita di SMK, kita kadang-kadang kalau terlalu seperti ini, kadang-kadang ya anaknya butuh proses agak lama ya untuk bisa mengungkapkan keinginan anak dan oh ya si anak itu harus jalannya seperti ini tuh agak harus ada proses atau usahanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada lagi nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ya Pak Ibu ini? Saya kecewa. Ya, merasa bersalah ya karena tahu kecewa jadi peserta didiknya ya bersalah ke ibu guru. Ada lagi Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah. Merasa bersalah juga, kamu tidak pernah benar. Ya bisa merasa bersalah, pemantau juga bisa ya. Ya, pemantau. Ada lagi contohnya apa nih? Apa rencana untuk untuk menyelesaikan masalah ini? Manager. Nah, ini udah pasti manager ya. Tugas kita nih yang utama. Pengen jadi guru ideal. Ayo lakukan demi ibu bapak ya. Ini apa? Iya, ini mah sebagai sekarang yang terakhir, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Ya, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu ini tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi intinya kita itu sebelum ke keyakinan kelas, saya mau menyimpulkan bahwa intinya kita itu harus bukan harus ya, ada punya 5 posisi kontrol. Untuk posisi kontrol Paku menjadi posisi terendah seorang guru, posisi kontrol yang paling bawah, dan keidealan seorang guru itu mempunyai posisi kontrol seorang manajer. Kita lanjutkan kembali untuk keyakinan kelas. Baik, saya akan dari motivasi, dari kebutuhan manusia, 5 kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia ini, ketika seorang guru sudah punya posisi kontrol, manajerial kontrol yang bagus, efeknya akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi dapat membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berbagi? Enggak, Bapak Juli terlebih dahulu. Maaf, Bu Desi, Bapak Juli terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Kalau menurut saya sih keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang kita lakukan di dalam kelas tersebut. Aturan ya, mungkin aturan kalau saya jadi guru mata pelajaran, saya masuk kalau terlambat seperti apa. Tetapi semuanya itu memang harus kita sepakati dengan antara guru dengan siswa. Jadi biar ke depannya
yang dianggap sebuah kesepakatan itu kalau udah kita sepakat, berarti kalau ada sesuatu yang mereka langgar atau sesuatu yang mereka tidak sesuai dengan sepakat itu menjadi bukan menjadi sebuah penghukuman. Saya kira seperti itu, kali Bu. Karena kesepakatan ini kita ambil bersama. Jadi intinya kalau saya mengajar 7 kelas ya mungkin kesepakatannya berbeda-beda ya Bu ya. Betul sekali Pak Ji. Berbeda-beda. Saya kira ya itu tadi menjadi sebuah kesepakatan kelas lah yang kita bicarakan, aturan lah Pak, bahasanya mungkin yang paling gampang aturan mungkin ya, aturan kelas yang saya buat dengan anak-anak sesuai dengan kesepakatan kita, gitu aja lah. Baik, terima kasih pendapatnya. Mangga Ibu Herianti dulu apa Bu Desi dulu tadi? Desi angkat tangan. Bu Desi dulu mungkin. Mangga Bu Desi. Baik, terima kasih. Boleh, Bu Her? Ya, sama mungkin ya dengan Pak Juli, betul sekali apa yang dikatakan Pak Juli. Keyakinan kelas itu keyakinan atau peraturan yang dibuat oleh semua atau semua siswa ya di kelas dan guru untuk menyepakati aturan-aturan yang nantinya akan menjadi keyakinan ya yang tadi Pak Juli sampaikan itu benar sekali. Saya sependapat dengan Pak Juli, nanti akan menimbulkan dari keyakinan itu akan menimbulkan budaya-budaya yang positif ya kalau sudah sudah teratur di dalam kelas, nanti dia akan membawa aturan tersebut keluar kelas dan akan menjadikan atau memberikan efek ke yang lain yang lebih baik. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, betul sekali Bu Desi. Mangga dari Bu Herianti. Ya, sebenarnya mirip-mirip aja sih ya. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena memang peraturan dasarnya dari guru tanpa melibatkan anak. Jadi gimana caranya, suka atau tidak suka, mungkin anak harus mengikuti. Itu mungkin jadi kenapa tidak peraturan gitu ya. Sementara keyakinan sendiri adalah mengajak diskusi mereka, meyakinkan mereka bagaimana sih membuat kelas ini menjadi nyaman gitu ya, sehingga nanti kalaupun misalkan ada yang dilanggar itu larinya bukan hukuman tapi lebih kepada konsekuensi itu mungkin, sehingga di sini keyakinan yang diangkat bukan peraturan, itu menurut saya. Ya. Baik, terima kasih betul sekali Bu Herianti. Pak Juli boleh menanggapi lagi? Ini kan cuma maaf nih, ini pendapat saya Bu Her, Bu Des, Bu Westi, masalah keyakinan atau peraturan itu kalau ini kan cuma tulisan saja keyakinan, tapi kalau bahasa saya, ayo kita bikin peraturan bareng-bareng kan sama aja, intinya kan gitu ya. Ya. Sama enggak? Betul. Sama sih Pak, tapi kan ya? kalau gimana? Aturan itu lebih menghukum ya Pak ya. Negatif ya Bu ya. Identiknya kalau keyakinan positif ya. Oke lah, kalau peraturan itu identik negatif, kita ubahlah menjadi sebuah kata positif, yaitu adalah keyakinan. Saya kembali lagi apa yang slide yang awal-awal tadi, bahwasanya anak kalau terlambat atau apa tadi dihukum harus membersihkan WC. Bisa jadi di lapangan pelajaran saya misalkan setelah sholat duhur, gimana nih, anggap aja bahasanya gimana, kita kalau misalkan Pak kalau telat gimana, anak-anak setujunya keyakinan mereka bisa jadi Pak kalau ini kita membersihin WC, apakah itu menjadi sebuah penghukuman Bu? Walaupun udah kita sepakati. Tidak. Ya Pak. Tidak ya. Artinya slide yang Bu Westi yang di awal tadi itu sebenarnya juga rancu juga. Tergantung ya.
Artinya Betul. sebuah keyakinan itu sebuah konsekuensi itu bisa dibilang dia tidak menjadi sebuah penghukuman kalau memang udah kita sepakati apapun itu, gitu ya. Betul, betul Bapak. Tapi kita sebagai pendidik, kita Gimana? sebagai pengajar, kita Hmm. harus mengarahkan Pak pada Mengarahkan pada kebutuhannya gitu. Misalkan harus disesuaikan konsekuensi, sebisa mungkin si konsekuensi itu dibuat sesuai dengan masalahnya Pak. Seperti itu. masalahnya. Oke, masalah terlambat. Contoh Bu, masalah terlambat nih. Saya anggap aja saya guru matematika. Kalau dia terlambat, apakah harus berhubungan dengan matematika? Saya kira Betul. kalau berhubungan dengan dia ada siswa mengusulkan dan sepakati membersihkan WC, misalkan, apakah itu menjadi bukan hal yang positif? Saya kira membersihkan WC buat masa depannya hidup di sosial. Saya kira dia akan menjadi sebuah hal yang positif juga. Betul, Pak. Betul sekali. Sesuatu yang disepakati itu dia menjadi suatu konsekuensi. Tapi alangkah lebih baiknya ketika membuat suatu konsekuensi itu disesuaikan dengan tujuannya, Pak. Tujuannya Bapak bertujuan untuk apa dulu nih? Untuk apa? Ketika anak membuat kesalahan apa dulu nih yang dia lakukan? Kalau masalah terlambat, mungkin kan berarti ada kaitannya dengan manajemen waktu. Nah, berarti Bapak sebisa mungkin menggali bagaimana dia berkarakter, manajemen waktunya seperti apa. Posisinya kembali lagi Bapak sebagai posisi kontrol manajernya. Jadi nanti direncanakan lagi, digali lagi, tapi memang membutuhkan waktu proses yang agak lama ya Pak ya. Terkadang anak sekarang dengan ditanya, sok atuh konsekuensinya apa? Anak sekarang dengan mudahnya cuma membalasnya ngaji aja Pak, ngaji aja bersihin WC, tapi tanpa disadari tujuannya nggak dapet gitu. Kesalahan dia itu terlambat, kesalahan dia itu tidak disiplin. Enggak Makanya Bu, kita maksud saya di dalam sebuah keyakinan kelas itu kan nggak cuma terlambat saja, ada yang tidur, ada yang macam-macam. Dan salah satu dari keyakinan itu, kesepakatan kita itu adalah anak-anak contohlah yang membersihin WC. Maksud saya, kalau emang bersihin WC itu apakah menjadi sebuah penghukuman atau emang konsekuensi? Kalau emang itu didasari oleh keyakinan kelas dan udah kita sepakati di dalam kelas A misalkan kalau membersihin WC itu menjadi sebuah konsekuensi, berarti bukan berarti dia penghukuman kan gitu ya. Tetapi betul memang Pak. sebagai guru memang udah memikirkan itu gitu kan ya. Ya, kan kita harus berposisi sebagai manajerial juga ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya kita memanage ketika kesalahan atau ketika suatu masalah muncul, kita manage menjadi sesuai dengan tujuan utamanya. Seperti itu mungkin tambahan sedikit. Ada lagi mungkin dari Bu Desi atau Bu Herian? Mungkin ini pengalaman aja mungkin ya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi gitu ya, ketika membuat keyakinan kelas itu ditampilkan dulu gitu isu-isu yang ada tuh, kayak misalkan telat tidur di kelas, terus misalkan terlambat tidur di kelas, ngerjain tugas, terus apalagi biasanya pokoknya munculkan aja semua pengalamannya dia dulu gitu kan, ramai itu ya. Nah udah sampai di sana kita balikin lagi pertanyaan, karena dalam membuat keyakinan ini kalau dari posisi guru itu lebih memudahkan. Kenapa? Karena kita hanya memberikan pertanyaan aja, apa sih kalau kayak gini, gimana sih, terus misalkan kenapa gitu ya, itu lebih mereka yang aktif kan ya. Nah sehingga kan itu jadi kita tuh hanya fasilitator aja, kita tuh nulisin harus kayak gini ya, ada konsekuensi. Jadi ketika gimana kalau melanggar, malah
kalau untuk anak yang gen-gen sekarang gitu ya, malah mereka jadi lebih ke nggak memunculkan konsekuensi yang dilakukan karena itu keinginan mereka ya enggak pokoknya kalau udah sesuai ini ya kita akan melaksanakan gitu semuanya dan memang terbukti sih jadi selama keyakinan kelas ini memang tidak ada yang kesiangan kalaupun ada pernah ada yang kesiangan gitu ya tapi kesiangan mereka itu sebenarnya hanya berapa menit cuma kan karena ada peraturan di depan yang peraturan umum itu ya nah sehingga menjadikan dia semakin terlambat cuma konsekuensinya itu jadi lebih kepada menggali potensi apa yang dia punya gitu jadi lebih ke sana kalau saya mengarahkannya gitu ya lebih ke potensi yang dia punya apa di share gitu lebih ke sana sih jadi alhamdulillah kalau pengalaman saya sejauh ini gitu ya jadi nggak ada gitu termasuk contoh kalau di saya tuh keyakinan kelasnya tuh mereka tuh pengen meskipun jam masuk jam 7 gitu ya tapi mulai belajarnya 7:30 oke kenapa dia sebutkan ABCD gitu deh ya jadi ketika saya coba 7:30 mulai belajarnya ya dari jam 7 sampai jam 7:30 entahlah ada yang main game kayak ada yang sarapan atau apa di jam 7:30 itu bener nggak ada yang ke WC nggak ada yang makan nggak ada yang apa mereka udah semua fokus gitu karena mereka yang mau gitu ya gitu jadi ya gitu aja dulu memang di awal hampir ya 2-4 jam pelajaran habis lah buat keyakinan kelas tapi setelah itu ya alhamdulillah gitu nggak ada malah kesini-kesininya jadi nggak 7:30 jam 7 juga udah belajar gitu kayak gitu kalau pengalaman saya gitu ya jadi mereka tidak menampilkan konsekuensi karena mereka bilang tidak akan melanggar karena ini udah kesepakatan kayak gitu kalau saya gitu. Hebat sekali, inspirasi banget ya Bu Herianti. Jadi mereka tuh jadi tidak menampilkan konsekuensi karena memang kesepakatan, keyakinannya mereka tidak akan terlambat. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas itu, kenapa harus keyakinan kelas? Yang pertama adalah bersifatnya abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas itu sifatnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, untuk urutannya, saya juga sedikit berbagi pengalaman seperti Ibu Herianti. Kalau Ibu Herianti memunculkan ide dari isu-isu awal ya, isu-isu dari apa yang salah seperti itu. Kalau saya mengadakan satu keyakinan kelas dengan memulai penulisan pada peserta didik, menuliskan harapan atau impian di kelas. Jadi selama sama seperti Bu Herianti hampir kalau saya 3 jam pelajaran lah ya, 3 jam pelajaran saya mengadakan kesepakatan kelas yang diawali dari harapan dan impian kelas. Nah, ternyata betul dari harapan dan impian-impian dia di kelas pengen seperti apa itu muncul. Keinginannya seperti apa, harapan impian kelasnya seperti apa. Setelah mereka mempunyai harapan, mereka mempunyai impian. Dari situ kita membuat suatu keyakinan kelas. Jadi kita harus seperti apa untuk mewujudkan impian dan harapan menjadi kelas impian itu seperti apa. Impian kelas kalian tuh seperti apa. Nah, dari situ kita susun, mungkin videonya bisa dilihat di Google, maaf, di YouTube saya. Dari apa yang saya suruh untuk membuat impian kelas itu,
ini contohnya yang harapan kelas di sebelah pojok kanan paling bawah. Banyak sekali impian-impian kelas mereka. Kemudian kita sepakati dengan membuat keyakinan kelas bahwa untuk mewujudkan impian kelas itu harus ada keyakinan kelas. Sehingga ada 8 keyakinan kelas yang tersemat waktu itu. Yang pertama menjaga kebersihan kelas, yang kedua berinisiatif pada saat piket kelas, tertib atau kondusif pada saat jam pembelajaran, disiplin datang tepat waktu, menghargai sesama teman, menjaga perasaan teman, saling mengerti dan saling mendukung, kemudian saling membantu. Nah, keyakinan kelas ini mereka buat untuk mewujudkan harapan dan impian kelas mereka. Nah, ada satu Halo, saya testimoni Amalia dari dari kelas 11 ke depan. produksi film. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama, saya merasa lebih bersemangat ke sekolah dan di kelas juga lebih kompak. Terlihat salah satu peserta didik yang menyatakan bahwa perasaannya ketika sudah membuat keyakinan kelas itu berubah. Yang asalnya ada satu impiannya itu ini, dia berkata, salah satu peserta didik berkata bahwa ingin kelas yang kompak katanya gitu, tidak gap-gapan, tidak circle-circlean, tidak geng-gengan. Dari impian keinginan salah satu peserta, bukan salah satu, ada beberapa yang berkeinginan kompak, sehingga dibuatlah satu kesepakatan yang menjaga perasaan teman, saling mengerti dan saling mendukung. Dengan keyakinan mereka bahwa harus menjaga perasaan teman dan saling mendukung, terlihat dari 2 minggu setelah membuat keyakinan kelas, yaitu responnya lebih enak, lebih nyaman di kelas, tidak terlalu memperlihatkan circle-circle-nya seperti itu. Dan yang kesiangan pun berkurang karena memang mereka sudah yakin bahwa mereka harus disiplin, harus datang tepat waktu. Itu mungkin pengalaman saya ketika membuat keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi di bagian akhir ya. Yang tadi mungkin sebetulnya sudah disinggung-singgung. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi atau tujuan dia mulia seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi selain untuk diri sendiri, restitusi juga harus memikirkan orang lain juga. Nah, seperti apa yang tadi sudah didiskusikan bersama, bahwa dari peran kontrol kita sebagai guru yang mempunyai control manager itu akhirnya akan membuat suatu restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Restitusi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian divalidasi kebutuhannya, kamu ada alasan apa, kenapa melakukan kesalahan itu, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, itu untuk validasi kebutuhan. Untuk menanyakan keyakinannya, yaitu contohnya
coba nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kembali lagi karena kita sudah punya keyakinan kelas tadi yang Pak Juli tanyakan itu. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas awalnya seperti apa gitu. Kalau memang keyakinan kelasnya membersihkan WC itu dapat mendisiplinkan siswa dan itu menjadi suatu keyakinan dari kelas, ya itu menjadi suatu konsekuensi. Begitu mungkin ini ada identitas. Nah, ini yang tadi penggabungan dari identitas yang berbentuk hukuman dan konsekuensi tadi sudah dijelaskan sama saya juga, sudah dibacakan untuk yang hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman jatuhnya dia lebih ke negatif, kalau konsekuensi lebih ke netral dan restitusi. Nah, kita berada di restitusi Bapak Ibu. Di zaman sekarang ini untuk teknologinya yang semakin maju, kita itu harus kesuksesan atau kedisiplinan itu dilihatnya bukan dari hukuman lagi, bukan dari konsekuensi lagi, tapi dari restitusi. Restitusi tadi sudah saya jelaskan. Kalau identitasnya yang pertama restitusi jadi pilihan untuk siswa. Yang kedua, siswa lebih kuat atau anak lebih kuat dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan kalau yang hukuman itu tersakiti yang tadi dibahas, didiskusikan. Konsekuensi itu jadi nyaman, kalau untuk restitusi mah jadi lebih kuat lagi gitu. Untuk yang restitusi yang berikutnya adalah masalah dapat terpecahkan, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian lebih fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, kemudian lebih ke bertanya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian dan yang terakhir adalah murid atau anak dapat menghormati dirinya, itu yang paling utama, dan orang lain. Nah, itu mungkin tentang restitusi. Tujuan kita itu sebetulnya untuk bisa berperan sebagai guru yang mempunyai control manager sehingga restitusi itu dapat terlaksana, segitiga restitusi itu. Ini ada salah satu contoh segitiga restitusi pada siswa yang keluar jam pelajaran. Diawali dari ada satu peserta didik yang pengalaman saya ya, ada satu peserta didik yang melaporkan bahwa ada satu siswa yang sudah mulai menurun karena di jam pelajaran dia sudah mulai keluar, tidak ikut pelajaran. Segitiga restitusi yang saya lakukan, yang pertama menstabilkan dulu, bertanya kepada peserta didiknya, kemudian sebentar, saya lupa lagi Pak. Nah, ini menstabilkan identitas, kemudian saya tanya kebutuhannya seperti apa. Ternyata kebutuhan dari peserta didik itu atau alasannya itu ternyata dia tidak nyaman terhadap guru mapelnya katanya, karena metodenya dengan metode dia merasa tidak dianggap ada di kelas. Jadi kemudian setelah memvalidasi, saya tanya keyakinannya seperti apa, dan akhirnya dia mau berubah, dan dia sendiri yang menyatakan bahwa saya akan menemui gurunya dan berbicara langsung tentang keinginan saya itu untuk merasa dianggap ada, untuk dilibatkan dalam pembelajaran. Itu muncul dari dirinya sendiri untuk segitiga restitusi.
pada saat jam pelajaran yang keluar. Kalau yang terlambat, sama saya pun stabilkan dulu masalahnya, kemudian memvalidasi kenapa, dan akhirnya yang terlambat itu bukan berjanji sih, mengutarakan bahwa dia akan lebih pagi lagi untuk datang ke sekolahnya dan tidak bergadang lagi seperti itu. Jadi dia lebih muncul sendiri gitu, dari keinginannya itu muncul dari dirinya sendiri. Adapun testimoni yang sudah saya lakukan ini dari Imtiaz. Saya berasal dari kelas 11 produksi film dari sekolah SMK Negeri 5 Kota Bandung. Di sini saya akan memberi testimoni mengenai restitusi bersama Ibu Westi. Perasaan saya di sini sangat senang karena saya bisa mencari jalan keluar dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Westi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya dari kelas 11 produksi film. Di sini saya akan memberikan testimoni dari restitusi bersama Bu Esti. Perasaan saya senang karena saya bisa mencari jalan keluarnya dan mendapatkan solusi agar datang ke sekolah tidak terlambat. Makasih Bu Esti. Itu mungkin perasaan peserta didik yang ya mungkin awalnya juga saya sama sebagai penghukum dulu, pemantau dulu, dan akhirnya belajar kemarin menggunakan segitiga restitusi dan anak pun akhirnya lebih dekat lagi dengan saya. Baik, sepertinya kita tiba di ujung. Nah, betul sekali kita tiba di ujung kegiatan ini. Jadi intinya adalah disiplin itu bukanlah tujuan, tapi disiplin itu adalah alat agar anak dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi manusia yang mandiri. Manusia mandiri adalah manusia yang merdeka, dan manusia merdeka tadi sudah saya jelaskan di depan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas diskusi hari ini. Super sekali, banyak ilmu, mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat, banyak ilmu yang bisa kita aplikasikan di kegiatan kita dalam pembelajaran sebagai pendidik, dapat melaksanakan budaya positif, sehingga segitiga restitusi bisa kita maksimalkan. Baik, ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup? Baik, sudah saja sepertinya ya, sudah hampir mau 1 jam berlalu. Di akhir kegiatan ini saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Ramawanto dari SMK Bakti Nusantara Teprosik. Saya akan menanggapi desimisasi dari Bu Westi dari SMK Negeri 5 Bandung. Bahwasanya hal yang sudah disampaikan desimisasi Bu Westi tadi sangat luar biasa, dan itu memerlukan sebuah perjuangan yang cukup perlu banyak tenaga. Kenapa? Karena ini hal yang baru, tetapi sebenarnya ini udah disampaikan dan dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Bahkan guru itu melakukan seperti itu, tetapi prosesnya, keilmuannya baru kali ini. Mungkin ini udah dikebor-keborkan oleh guru penggerak, salah satunya adalah Bu Westi. Menurut saya ini setiap guru memang harus melaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Westi. Dan sukses buat Bu Westi, dan insya Allah
Kami sebagai guru akan melaksanakan itu karena itu adalah hal yang positif. Terima kasih. Sukses buat Bu Esti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Adapun refleksi pada saat pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 secara daring yang diikuti oleh 12 peserta dari tingkatan SMK. Adapun refleksi perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep inti dalam budaya positif di SMK Negeri 5 Kota Bandung. Adapun refleksi pada saat pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 11 PF, saya melakukan pada tanggal 14 Oktober 2023, murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Adapun rencana perbaikan ke depan, yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Yang ketiga, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi. Yang keempat, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.